Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya, Deku, akan menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mendiskusikan berbagai bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat didukung dengan teknologi. Nah, kali ini kita masih berada dalam seri tutorial LMS Moodle. Saya akan menjelaskan tips dan trik dalam penggunaan berbagai fitur-fitur pada kelas berbasis Moodle. Nah, pada diskusi kali ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan tentang penggunaan forum. Forum adalah sebuah modul activity yang ada di Moodle yang dapat digunakan untuk mengelola diskusi atau tanya jawab dalam kelas. Nah, berbicara tentang forum, ada banyak sekali model-model atau tipe-tipe penggunaan forum yang dapat kita lakukan di dalam kelas. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan beberapa bentuk yang bisa kita gunakan, tetapi juga kita akan mendiskusikan tentang tata cara penilaian di dalam kelas berbasis forum. Nah, bagaimana tutorialnya? Mari kita segera saja ke browser untuk mendemonstrasikannya. Baik, seperti kita tunjukkan di sini, saya membuat 3 macam bentuk forum, ya. Dan ini memiliki pola maupun penilaian yang berbeda. Nah, kita akan coba pertama kita akan melihat dulu bentuk-bentuk ini. Setelah itu saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara pembuatannya. Nah, untuk bentuk forum pertama ini adalah yang kita kenal sebagai standar forum. Jadi secara default kalau kita mau membuat forum di Moodle, itu biasanya format yang digunakan adalah standar forum. Nah, standar forum sendiri adalah sebuah forum dasar di mana siswa dan guru juga bisa berkomunikasi secara langsung, berdiskusi secara langsung dengan cara memposkan topik-topik diskusi. Nah, seperti di sini contohnya, misalnya saya contohkan, ini adalah sebuah forum di mana ada beberapa orang siswa yang sudah memposkan post diskusinya. Tentu saja ini adalah contoh saja, jadi tidak memiliki makna sebenarnya, hanya untuk mendemonstrasikan langkah ini. Nah, ini adalah kita sebut standar forum, dan standar forum itu nanti memiliki 2 macam bentuk yang biasa maupun bentuk yang ala blok. Nah, seperti yang saya buat sekarang ini adalah yang menggunakan ala blok. Nah, standar forum seperti ini biasanya cocok untuk diskusi terbuka. Artinya kita bisa membuat satu forum khusus di mana anak boleh bertanya jawab sepanjang perkuliahan atau sepanjang pembelajaran 1 semester misalnya. Jadi mereka bisa mulai bertanya, menjawab pertanyaan temannya dan segala macamnya. Nah, di sini seperti kita lihat misalnya ada beberapa yang sudah memposkan diskusinya, dan kalau kita lihat di sini contohnya ada tulisan one reply karena ini adalah diskusi ini sudah dibalas atau dijawab oleh seorang peserta yang lain. Nah, jadi memang fungsinya memang untuk saling bertanya jawab seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tampilan luar, forum seperti ini itu tidak kita berikan nilai, tetapi kita hanya mensyaratkan mereka untuk melihatnya saja. Oke, nah maka bentuk standar forum ini sangat cocok untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya terbuka, ya, dan bahkan sangat disarankan dalam sebuah kelas itu minimal ada 1 forum terbuka di mana mereka bisa bertanya jawab. Nah, bentuk forum kedua adalah yang kita kenal sebagai namanya one person post one discussion. Ini secara khusus berarti bahwa dalam forum ini setiap anak hanya boleh memposkan 1 kali diskusi, tetapi dia boleh menjawabnya lebih dari 1 kali. Nah, model forum yang seperti ini cocok sekali digunakan untuk forum yang memang bersifat tugas, di mana kita ingin setiap siswa kita paling tidak, ya, memposkan 1 diskusi. Jadi dia tidak memonopoli jalannya diskusi, dia harus memposkan 1 diskusi, tetapi dia boleh menjawab lebih dari 1 kali diskusi temannya. Jadi sifatnya diskusi tanya jawab, ya. Dan kita tidak mesti harus juga membuat bentuk diskusi yang berbasis teks, tetapi kita bisa saja misalnya meminta anak untuk membuat video lalu memposkan videonya ke dalam forum, sehingga temannya bisa menonton dan memberikan komentar atau replies.
Nah, kalau seperti ini dilihat, saya menyarankan seperti kita tonton di video sebelumnya, ini adalah label-label yang digunakan untuk menunjukkan apa saja syarat petuntasnya forum ini. Di sini ada view, kemudian start discussion 1 dan post replies 2. Ini artinya mereka harus mendiskusikan topik 1 kali, kemudian menjawab pertanyaannya 2 kali. Lebih boleh, tapi tidak boleh kurang dari 2. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini adalah contoh. Misalnya di sini diskusinya sudah dibuat oleh 3 orang, ya. Dan setiap orang ini tadi juga di sini kalau kita lihat angkanya, ini adalah jumlah replies, ya. Jadi yang 3 ini berarti ada 3 orang yang membalas diskusinya. Kalau kita perhatikan di sini seperti ini adalah model diskusi yang sifatnya bisa dibalas oleh orang lain. Nah, untuk menggunakan forum seperti ini, tipsnya adalah mencoba untuk menggunakan pertanyaan. Jadi kita membuka post diskusi ini, description-nya kita isi dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan inilah adalah dasar dari diskusi. Jadi apa yang harus dijawab ini sudah dituliskan oleh dosen di atas, sehingga ketika mereka klik add new discussion, mereka bisa menulis subjeknya saja. Misalnya saya tulis diskusi saya, ya. Kemudian di sini ini contoh saja, ya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah di submit 1 kali, itu maka tombol add discussion-nya selesai karena tidak ada hilang, karena memang dia sudah disetting hanya boleh 1 kali memposkan. Tetapi ya ini bisa digunakan, kita boleh membalas lebih dari 1 diskusi temannya. Ya, misalnya jawaban. Ya, ini contoh saja. Ya. Nah, kemudian kita coba 1 lagi mungkin. Ya, nah ini. Nah, maka tugas dari forum ini dianggap sudah selesai. Kita tidak bisa melihat tampilannya karena memang kita berada dalam posisi sebagai teacher, ya. Tetapi siswa nanti bisa melihat, dan nanti di akhir akan saya tunjukkan, siswa bisa melihat label bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, one person post one discussion ini sangat cocok kalau kita memang secara ingin membuat sebuah kegiatan di mana setiap anak memberikan post diskusinya, bisa berbentuk pemaparan, presentasi, komentar, dan lain-lain yang dibatasi minimal 1 kali. Dan kita ingin melibatkan proses tanya jawab, ya, proses tanya jawab. Nah, sedangkan yang ketiga ini kita sebut sebagai Q&A, ya, question and answer. Namanya sepertinya mirip, tetapi ini adalah hal yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, Q&A itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dari pengajar atau dari guru. Jadi kalau di one post one discussion tadi pertanyaannya diletakkan di deskripsi, tetapi kalau di sini seorang guru boleh membuat lebih dari 1 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Jadi misalnya kalau dilihat di daftar discussionnya ini ada 2, ini berarti saya sebagai guru itu memposkan 2 pertanyaan dan saya mungkin meminta setiap anak untuk menjawab kedua-duanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pertanyaan 1, misalnya seperti ini, saya bisa menjawab pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2 dijawab juga. Jadi setiap pertanyaan itu dijawab sebanyak satu kali. Oke. Nah, ini adalah bentuk Q&A. Jadi ketiga forum ini adalah bentuk forum yang cukup powerful untuk mengelola proses pembelajaran. Sebenarnya ada bentuk-bentuk yang lain, tapi biasanya sifatnya variasi saja. Tetapi secara gambaran seperti ini adalah bentuk kegiatan yang biasa kita lakukan. Nah, saya akan coba beralih sedikit tampilannya. Kita akan masuk sebagai siswa. Ya, saya akan masuk sebagai siswa. Di sini kita akan mencoba mengeksplorasi kegiatan-kegiatan forum yang sudah ada tadi. Nah, contoh misalnya forum 1, ini tadi kan kita menggunakan bentuk standar forum namanya. Jadi dalam standar forum itu
kita bisa memposkan sebanyak mungkin pertanyaan, bisa menjawab sebanyak mungkin. Nah, oleh karena itu biasanya saya menggunakan standar forum itu untuk kegiatan yang ungraded, yang tidak punya nilai, ya. Dan syarat completionnya biasanya hanya view. Jadi kalau saya klik di sini, saya bisa buat pertanyaan baru, ya. Saya buat satu, ya. Oke, nah ini seperti ini, ya. Nah, saya bisa membuat pertanyaan berikutnya, jadi saya boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu bentuk standar forum ini memang sangat cocok untuk forum sepanjang satu semester, ya. Tetapi memang tidak diberikan penilaian, jadi memang untuk alat bantu mereka dalam berdiskusi atau bertanya jawab, ya. Dan kita juga bisa meminta siswa untuk membalas, jadi tidak hanya membaca tetapi juga membalas. Jadi misalnya di sini saya ingin mendiskusikan topik ini, ya tinggal klik discuss this topic, kemudian reply. Nah di sini saya jawab menurut saya dan seterusnya gitu. Ya. Oke, ini contoh saja. Oke, bahkan kita bisa reply privately, artinya yang baca cuman yang menulis. Ya. Nah ini. Sedangkan bentuk forum kedua, seperti tadi dijelaskan, ini syaratnya adalah one person post one discussion. Jadi kita bisa mendiskusikan satu pertanyaan ini, ya. Ini ada dua pertanyaan, ya, bisa dijawab dengan klik add new discussion topic. Oke, saya tampilkan dulu sebentar. Saya akan tampilkan sebagai pengguna, sebagai student, supaya kita bisa lihat apa efeknya. Ya, oke. Nah ini, ya, ini dan ya dia langsung dinyatakan selesai karena memang syaratnya hanya view. Nah, sedangkan untuk yang di sini itu one person post one discussion harus wajib mengisi ya, misalnya saya tulis, oke, saya akan cari teks, ya, Lipsum, oke. Nah, ini untuk contoh saja. Ya, nah ini contohnya saya copy teks Lipsum, lorem ipsum generator. Nah, berarti salah satu syarat saya yaitu start discussion sudah terpenuhi, tinggal saya membalas atau mereply dua pertanyaan dari teman atau diskusi dari teman. Jadi saya akan pilih satu yang menarik mungkin, ya, kemudian kita akan balas, post. Oke, kita kembali lagi ke forumnya. Kemudian saya akan balas yang ini, ya. Oke. Nah, bahkan selain membalas, kita juga bisa membalas balasan. Jadi artinya misalnya di sini ada yang mengomentari penulis pertama. Nah, saya ingin mengomentari yang nulis ini tadi. Saya komentarin seperti ini. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Jadi dia bisa bersifat bertingkat gitu, ya, bisa stacking. Nah, sedangkan untuk forum yang Q&A seperti tadi ditunjukkan, itu syaratnya saya harus membalas dua pertanyaan. Nah, nanti Anda lihat bahwa menggunakan Q&A itu kita bisa memastikan bahwa siswa tidak boleh melihat pertanyaan teman kalau dia belum membalas jawab pertanyaannya, pertanyaan inti, ya, seperti ini. Jadi this post cannot be viewed karena memang dia belum memposkan sesuatu, ya. Jadi harus syaratnya adalah postkan dulu sesuatu, nanti boleh lihat setelah berapa menit itu bisa dilihat. Nah, saya akan jawab pertanyaan kedua, ya, supaya syaratnya cukup. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ya dua-duanya sudah terpenuhi, jadi view dan post one reply. Nah, ini cocok sekali kalau kita ingin membuat multiple question, ya, pertanyaannya berganda, jadi ada beberapa pertanyaan bisa dipostkan. Tetapi juga salah satu yang pernah saya cobakan adalah menggunakan Q&A ini untuk satu semester. Jadi satu semester itu kita buat post setiap minggu pertanyaan, discussion topik setiap minggu, sehingga siswanya nanti bisa menjawab bisa menjawab pertanyaan itu per minggu, ya. Jadi nilainya juga nanti kita akan berikan per minggu. Nah,
Kalau dilihat sebentar, itu nanti kita akan melihat activity completion-nya mulai terpenuhi. Ini masih pending karena dia butuh sinkronisasi untuk beberapa saat. Nah, saya akan kembali ke fungsi saya dulu sebagai teacher. Oke. Nah, selesai. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat completion status dari masing-masing peserta. Kalau dilihat di sini sudah dicentang semuanya, ya. Nah, ada 4, ini 4-4-nya sudah memposkan tugasnya secara lengkap. Nah, sekarang saya akan cerita tentang grading, tentang penilaian. Jadi, secara default ketika kita membuat forum, ya sifat forumnya biasanya terbuka, jadi artinya memang bebas, silakan digunakan kapan saja dan biasanya tidak dihitung sebagai nilai. Tapi kalau kita ingin menggunakan forum untuk kegiatan yang memiliki nilai activity, nilai poinnya ada poinnya, itu kita bisa menggunakan dua metode paling tidak. Metode pertama itu sudah ada dari semenjak lama, sedangkan yaitu namanya rating, sedangkan yang mode kedua itu namanya whole forum grading. Nah, ini baru muncul di versi Moodle 3.9 atau 3.10. Jadi mungkin akan berbeda kalau Anda menggunakan versi Moodle yang sebelum itu. Nah, saya sendiri menggunakan versi Moodle 3.11, jadi lebih baru lagi. Nah, saya akan tunjukkan. Jadi untuk forum 1 tadi, misalnya contohnya, forum ini kan tidak memiliki nilai ya, tidak memiliki nilai, memang dibuka untuk diskusi bebas. Jadi kalau kita lihat sebagai teacher di sini, ini tidak ada yang bisa kita apa-apakan, hanya sekedar melihat saja. Ya, paling-paling reply. Nah, sedangkan kalau untuk yang forum 2 dan 3 ini saya sudah buat berbentuk menggunakan metode rating dan whole forum grading. Nah, saya akan tunjukkan yang rating dulu karena ini yang paling umum kita gunakan, sudah biasa. Sebelum ini juga kita sudah pernah. Nah, untuk yang bersifat rating, saya tunjukkan. Ya, kalau misalnya saya klik pertanyaan 2, nah saya bisa membaca pertanyaan ini, kemudian saya bisa memberikan rating. Ya, rating itu sebenarnya kan artinya semacam level ya, bintang gitu, seperti itu. Tetapi kita bisa menggunakan rating asal berbentuk poin, itu bisa kita gunakan sebagai mode penilaian. Jadi ada angkanya, bisa dikalkulasi secara kuantitatif. Ya. Nah, misalnya karena saya punya 2 pertanyaan dan total saya adalah 10 poin, misalnya total untuk diskusi ini 10 poin, maka ratingnya saya beri saja misalnya 5, seperti ini, sehingga nanti akumulasinya adalah 5 kali 2 pertanyaan alias 10. Jadi nilai fullnya adalah 10 ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang satu yang belakang ya. Nah, ini seperti ini juga. Oke, nah ini kalau kita menggunakan rating. Nah, rating itu sendiri ada macam-macamnya. Ada yang saya pakai di sini adalah sum of rating. Sum of rating itu artinya nilai total. Jadi kalau ada 2 pertanyaan, masing-masing dapat 5 poin, maka kali 2 adalah 10. Sebenarnya ada metode lain yang akan saya tunjukkan pada sesi berikutnya, di mana ratingnya itu bisa berbentuk average atau maksimum dan lain-lain. Ya. Nah, saya akan tunjukkan apa hasil dari kegiatan ini. Kalau kita lihat grades seperti ini, ya. Jadi forum Q&A tadi nilainya masing-masing sudah dapat 10 poin. Ini adalah nilai maksimum yang sudah saya setting di forum ini. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di forum yang Q&A ini sedikit berbeda karena saya menggunakan namanya whole forum grading. Whole forum grading itu artinya seluruh kegiatan forum itu saya kasih nilai total saja. Jadi tidak pakai rating. Kalau tadi kan rating artinya saya mengumpulkan poin, ya. Kita bagi menjadi poin-poin yang harus dinilai. Nah, kalau Q&A ini akan berbeda karena kita tidak menggunakan rating, ya. Oke. Jadi kalau sorry. Terbalik ya, maaf, ada kesalahan. Maksud saya adalah one person post one discussion tadi. Nah,
Saya akan berikan sedikit penjelasan kenapa kita menggunakan whole forum grading di sini. Karena kalau kita bayangkan misalnya satu orang syaratnya kan tadi adalah memposkan satu diskusi dan menjawab dua. Ya, artinya setiap anak itu kan kita asumsikan akan melakukan 3 post, membuat tiga post. Kalau misalnya cuma 10 siswa, mungkin kita perlu membaca sebanyak 30. Tapi kalau misalnya siswa kita 40, misalnya berarti kita harus membaca post sebanyak 120 dan ada kemungkinan kita tidak punya waktu untuk itu atau juga tidak akurat. Artinya kita tidak sengaja tidak ternilai salah satu poin karena jumlahnya yang sangat banyak. Oleh karena itu, biasanya untuk model one person post one discussion ini saya menyarankan kita menggunakan whole forum grading. Ya, saya akan tunjukkan. Nah, kalau kita klik di sini, kalau menggunakan whole forum grading, itu kita akan punya satu tombol baru di bagian sini sebelah kanan, ya, yang tulisannya grade users. Ini untuk menilai siswa. Nah, gradingnya sekali lagi diberikan secara total, secara holistik. Jadi kalau kita klik grade users, kita akan ditampilkan dengan layar seperti ini, ya. Nah, saya akan tunjukkan siswanya. Nah, contoh ini bukan, tapi oke, ini salah satu siswa misalnya. Dengan melihat seperti ini, saya bisa memastikan bahwa pengguna yang bernama Leia di sini itu melakukan post 1, ya. Kemudian ini 2, ya, dan ini 3. Nah, maka kita bisa mengasumsikan bahwa dia sudah melakukan 3 post. Satu diskusi dia sendiri yang di tengah, ya. Jadi ini sesuai jamnya, sesuai waktunya tentu. Tidak harus berurutan bagaimana, tapi berdasarkan waktu. Nah, jadi saya sudah memastikan bahwa si pengguna atas nama Leia ini sudah melakukan full 3 kali. Maka saya bisa kasih nilai full langsung 10 poin di sini. Misalnya nilai fullnya 10 poin. Ya, kita save. Ya. Nah, seterusnya. Nah, seperti ini juga kita tinggal lihat, oh ternyata ada dia menuliskan 1 post di sini dan 2 balasan. Ya. Oke, bahkan kalau di sini sebenarnya terbalik ya. Kalau kita lihat di sini dia yang melakukan diskusi 2 kali, sedangkan dia membalas 1 orang. Nah, jadi dengan menggunakan whole forum grading ini kita bisa lebih leluasa melihat itu secara melihat penilaian itu secara individual per siswa. Kalau berdasarkan rating tadi biasanya kita berbasiskan post. Jadi satu post ada anaknya, ada cabangnya, yaitu siswa. Nah, jumlahnya kalau banyak itu biasanya merepotkan sekali gitu. Sangat merepotkan, itu banyak. Dalam pengalaman saya sudah cukup banyak kita melakukan seperti itu dan itu cukup merepotkan. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan tombol next di sebelah kanan ini untuk pindah ke diskusi yang lain. Nah, itu akan langsung secara otomatis nilainya langsung terekam. Ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal balik ke kelas kita. Saya akan tunjukkan sedikit gradingnya. Ya, nah ini gradingnya sudah masuk ke sini. Oke. Nah, ini yang kita sebut sebagai whole grading forum dengan rating. 2 macam teknik untuk membuat penilaian, ya. Nah, masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan, dan oleh karena itu kita manfaatkan saja sesuai dengan karakteristiknya untuk jenis forum yang berbeda. Maka saran saya, kalau menggunakan standar forum, mungkin pakai nilai boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tetapi karena sifatnya terbuka, jadi jumlahnya juga sangat banyak, kita tidak bisa ngontrol misalnya berapa orang yang memposkan pertanyaan, berapa kali seseorang memposkannya, dan seterusnya. Jadi kita agak kesulitan menilai. Nah, sedangkan kalau one person post one discussion ini, karena kita punya syarat jumlah post dan jumlah reply, maka saya nyarankan menggunakan whole forum grading. Nah, kalau berbentuk Q&A, karena Q&A itu juga punya syarat yang mungkin sedikit kurang interaktif, karena kita bisa menggunakan ini hanya question from teacher, answer from student gitu saja. Jadi question, answer, maka kita bisa memberikan nilai itu per item. Oleh karena itu mungkin pakai rating bisa gitu. Ya, sedangkan yang lain yang sebelumnya tadi one person post one discussion itu biasanya karena jumlahnya itu akumulasi dari discussion dan reply, itu biasanya akan lebih
sulit untuk memberikan penilaian. Oke, nah pada bagian terakhir ini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana cara membuat forum dan kemudian saya tunjukkan tadi setting-setting yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Oke, nah seperti biasa cara kita adalah mengklik turn editing on untuk menambahkan forum. Nah saya buat misalnya kita klik an activity, kemudian kita pilih forum, kita buat misalnya forum 4 ya. Forum 4. Nah, description ini nanti akan tergantung dengan jenis forum yang kita inginkan, dia punya fungsi yang berbeda, nanti akan saya tunjukkan. Ya. Nah, yang penting kita lihat dulu adalah forum type ini di sini. Kalau saya tunjukkan di sini ada ya. Mungkin tidak bisa dilihat secara pas di layar, tapi ada namanya standar forum for general use. Ya, ini tadi adalah bentuk forum 1 yang saya buat ya, namanya standar forum. Bisa juga menggunakan standar forum displayed in a block-like format. Ini bentuknya sama saja, bedanya adalah tampilan hierarkinya. Kalau block-like format tadi seperti yang saya tunjukkan dalam video. Sedangkan kalau berbentuk yang standar forum betul-betul standar itu dia berbentuk hierarkis, jadi ada step-stepnya gitu. Jadi di bawah reply berarti dia naik sedikit satu spasi, terus bercabang sampai ke bawah gitu. Jadi kita tahu di mana yang level parent, di mana yang childnya. Nah, sedangkan bentuk kedua yang saya tunjukkan tadi itu menggunakan each person post one discussion. Ini dengan seperti ini kita bisa memastikan setiap anak cuma boleh mempostkan satu kali diskusi ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk tugas yang memang untuk dinilai bersama-sama. Jadi karena bisa dikomentari bersama-sama. Sedangkan Q&A itu tadi itu berbasiskan pertanyaan dari teacher. Jadi teacher membuat topik sebanyak dia inginkan. Jadi satu forum itu bisa saja cuma satu pertanyaan, bisa juga lebih dari satu. Ya, implementasinya bisa pada level semester. Jadi satu semester kita bisa buat satu forum, isinya 16 minggu atau 16 pertanyaan masing-masing harus dijawab. Nah, itu adalah namanya Q&A. Ya. Ada satu lagi yang tidak saya bahas yaitu single simple discussion. Ini memang untuk fungsinya diskusi ringkas sekali aja. Jadi kalau kita secara temporer ingin membuat diskusi, bikin pakai single simple discussion. Jadi anak tinggal reply saja gitu. Nah, saya kembali lagi. Kalau secara umum kelima bentuk tadi itu kalau kita bagi itu sebenarnya ada dua kelompok. Saya tunjukkan kelompok yang each person post one discussion dan kawan-kawan yang lain itu biasanya kita akan meletakkan pertanyaannya di sini. Jadi description itu kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Ya, untuk membuat pertanyaan karena kita bisa membuat discussion sebagai teacher tapi nanti ketika anak reply mereka bingung meletakkan di mana. Oleh karena itu biasanya saya meletakkan pertanyaan itu di bagian description. Oke. Sedangkan kalau saya menggunakan bentuk yang kedua yaitu Q&A forum. Nah, jadi bedanya adalah Q&A forum dan yang lain-lain. Nah, kalau Q&A forum biasanya kita tidak perlu membuat description karena pertanyaan itu muncul dari Q, dari pertanyaan. Seperti saya bilang tadi, satu forum itu bisa digunakan untuk bertanya sebanyak mungkin. Jadi teacher boleh memulai, ya. Dan siswa hanya bisa membalas kalau ada pertanyaan. Jadi oleh karena itu ini bisa kita kosongkan saja untuk Q&A. Kalau yang lain disarankan description itu diisi, ya. Bukan disarankan tapi justru wajib karena pertanyaannya harus letakkan di situ gitu, di bagian description. Sedangkan Q&A pertanyaannya letaknya adalah di dalam body forum itu sendiri yaitu di bagian questionnya. Oke. Nah, kemudian kita lewati sedikit, saya akan tunjukkan activity completion seperti dalam video-video saya sebelumnya. Kita bisa membuat penanda ya, apa yang diinginkan dari sini minimumnya, misalnya apakah student must post discussion or replies ya. Kalau ini berarti minimum satu kali. Kalau di sini ini create discussion, jadi namanya discussion itu dia triggernya 0, jadi tidak ada trigger, kita jawab sendiri. Nah, ini untuk one post one discussion itu biasanya kita gunakan ini create discussions one ya, dan post reply-nya minimal berapa, misalnya 2. Nah, oke. Nah, ini adalah pilihannya. Kemudian grade itu apakah grade required atau not. Saran saya adalah grade not required karena kalau seandainya grade required itu kalau belum kita nilai dan
dalam prakteknya biasanya saya kalau forum itu agak lambat menilainya karena jumlahnya cukup banyak. Biasanya saya tidak gunakan ini sebagai syarat lulus gitu. Ya, jadi biarkan aja grade not required. Nah, ini adalah tentang pengaturan activity completion. Oke. Nah, sekarang saya akan balik ke penilaian. Seperti dikatakan tadi, dulu sebelum Moodle 3.10 itu biasanya kita menggunakan mode rating. Seperti tadi ditunjukkan di bagian one post a question and answer itu kita menggunakan rating ya. Kenapa? Karena kalau rating itu berarti satu post itu akan kita nilai satu kali. Nah, hati-hati kalau jumlah postnya diperkirakan banyak, misalnya siswanya banyak, terus kita ingin satu siswa menulis satu post 2 kali reply, itu jumlahnya bisa sangat banyak. Jadi akan merepotkan juga untuk menilainya. Padahal yang kita inginkan adalah fokus kepada diskusi anak-anaknya itu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan rating, kita akan menentukan apakah mode agregatnya, yaitu misalnya kalau average of rating berarti kalau misalnya satu anak memposkan 3 kali, ya satu post 2 reply, maka kalau kita bilang nilai rata-rata, maka kalau ada yang postnya dapat 8, ada yang dapat 10, ada yang dapat 8 lagi, maka nilainya adalah 10 tambah 8 tambah 8 bagi 3 gitu ya. Jadi berapa itu? Nah, saya biasanya menggunakan sum of rating, ini lebih gampang. Artinya kalau menggunakan sum of rating, maka kita pastikan dulu jumlahnya berapa, jumlah pertanyaan yang diinginkan berapa. Contoh misalnya jumlah pertanyaannya 2, kemudian nilai maksimum kita 10, maka kita tulis nilai maksimum di sini 10, dan dalam ratingnya kita buat 5 poin, 5 poin. Seperti yang saya tunjukkan tadi, Q&A forum saya itu ada 2 pertanyaan, 2 item pertanyaan, maka saya harus membuat 2 kali berapa sama dengan nilai maksimum. 2 kali X sama dengan nilai maksimum. Begitu cara penilaiannya. Oke, kalau kita tidak mau menggunakan rating, kita bisa menggunakan whole forum grading. Nah, bedanya tadi sudah ditunjukkan, whole forum grading itu sifatnya nilai satu saja bulat untuk keseluruhan. Nah, biasanya setelah saya coba beberapa kali eksperimen, ternyata whole forum grading ini cocoknya dengan one post one discussion, ya, dengan catatan misalnya syaratnya satu post 2 reply atau 3 reply atau berapapun. Nah, ini biasanya akan sangat acak gitu ya, sangat jumlahnya bisa sangat banyak, bisa puluhan, kita mungkin tidak punya waktu untuk membacanya. Biasanya kita sarankan menggunakan whole forum grading ya. Nah, di sini kita boleh pilih menggunakan poin atau scale. Nah, di sini bedanya kalau scale dia punya label ya, misalnya sangat bagus, bagus, kurang, cukup. Tapi scale ini tidak bisa dinilai, tidak bisa dihitung gitu. Tapi kalau kita ingin menggunakan penghitungan sebagai penghitungan itu, maka kita gunakan tipenya poin. Oke. Nah, kemudian maksimum grade-nya juga kita buat. Praktik baik saya biasanya adalah saya menggunakan sistem poin, pengumpulan poin. Jadi tidak main nilai totalnya, setiap nilai itu 100 nanti baru dikali bobotnya, itu akan merepotkan. Jadi biasanya saya menggunakan poin. Jadi 10 10 10 10, kalau di total nilai totalnya adalah 100. Ya. Nah, untuk sementara kita akan abaikan grading method, ya, grade kategori dan lain-lain. Biasanya saya sarankan pakai simple direct grading saja gitu. Nah, selesai dengan ini berarti kita sudah menentukan pola penilaian, apakah pakai whole forum atau rating ya. Nah, yang perlu diwanti-wanti adalah biasanya kita mungkin lupa, lalu kita pilih pakai whole forum grading juga, pakai rating juga. Ini bisa mengakibatkan anak akan mendapatkan 2 macam nilai ya, dari rating dan dari whole forum. Jadi oleh karena itu saya sarankan pastikan pilih yang mana, salah satu saja. Kalau ini diaktifkan, ini diaktifkan. Kalau yang ini diaktifkan, yang di atas harus dimatikan. Jadi tidak boleh dua-duanya. Ya, bukan tidak boleh, tapi nilainya itu akan sangat acak, jadi berantakan sekali gitu ya. Sebagai guru kita jadi kurang mengendalikan penilaian. Nah, maka forum yang kita inginkan itu sudah jadi. Nah, ini syaratnya tadi kan syarat minimum ya. Kita contoh saja start discussion. Nah, kira-kira begitu penjelasan tentang forum ya, cukup panjang, cukup beragam karena memang dengan satu jenis kegiatan ini saja, kegiatannya mungkin saja mirip tetapi dalam implementasinya bisa sangat beragam, bisa sangat kaya, dan yang pastinya kegiatan seperti ini itu bisa mendorong anak untuk aktif. Oleh karena itu
biasanya saya akan mengkategorikan penilaian forum ini sebagai penilaian sikap, ya. Penilaian sikap. Jadi artinya aktivitasnya di mana, partisipasi di mana, critical thinkingnya di mana, itu letaknya di bagian forum. Jadi kita gunakan forum itu untuk penilaian apa namanya, yang sifatnya holistik gitu. Ya, penilaian sikap yang sifatnya holistik. Oleh karena itu, dalam cara kerja saya, cara berpikir saya, biasanya saya akan menggunakan model atau metode easy grading. Ya, kita sebut itu easy grading, artinya gini. Kalau anak sudah memposkan jawaban, maka kita nilai itu sebagai lengkap gitu. Jadi tidak perlu dinilai kualitas. Jadi misalnya, oh ini 10 poin, ini 8 poin, ini 7 poin, itu akan sangat merepotkan karena jumlahnya banyak. Oleh karena itu biasanya saya sarankan menggunakan easy grading method. Pokoknya kalau dia kumpul, kasih nilai. Kalau kita ingin mereka lebih fokus, misalnya boleh kumpul tapi tidak boleh terlambat, nah itu kita bisa mengatur di di timingnya, ya. Ada availability, itu bisa kita atur, misalnya hanya boleh 2 hari, misalnya 3 hari, itu bisa sangat bagus, ya. Dan yakinlah dalam banyak pengalaman, saya di awal-awal itu memang sulit sekali mendorong mereka ini. Kadang-kadang kalau mereka berikan diskusi itu sederhana sekali, yang mungkin terkesan dangkal. Tapi lama-lama kalau mereka sudah biasa, mereka sudah mulai diajarin kritis. Nah, di situ peranan kita dalam memberikan instruksi, dalam memberikan penjelasan-penjelasan, sehingga mereka tahu apa harus dikerjakan. Umumnya yang paling merepotkan itu adalah reply, karena reply itu kadang-kadang kalau tidak diajarin, mereka jawabannya oke, saya setuju dengan Anda hebat sekali, keren, saya oke, cocok, dan segala macam. Jadi terlalu sederhana, padahal kita ingin diskusinya lebih esensial, lebih konstruktif. Oleh karena itu didorong, dilatih. Pertama mungkin akan sangat berat, ya. Kedua, ketiga kali mereka udah tahu, kita bisa memberikan contoh, ya. Contoh misalnya, oh kalau menjawab itu harus ada komentar, saya setuju dengan Anda karena menurut Anda begini, menurut saya begini, cocok, misalnya gitu. Kemudian alasannya kuatnya begini. Tapi kalau sebaliknya tidak setuju, misalnya, oh tidak setuju karena Anda begini, tapi harusnya begini. Nah itu mereka harus diajarin, ya, karena kebanyakan kejadian adalah sikap itu cuman diuji tapi tidak pernah dilatih gitu. Cuman dibilangin bahwa oh ada sikap anak-anak namanya critical thinking, tapi critical thinkingnya tidak pernah dilatih. Nah, dan melatih itu memang sekali lagi butuh waktu. Oke, nah ini pembicaraan yang cukup panjang dan semoga bermanfaat dalam memperkaya proses pembelajaran kita, terutama karena dalam pembelajaran daring itu memang kendali dari teacher, dari pengajar itu memang harusnya sedikit lebih kecil, ya, lebih sedikit kecil daripada pembelajaran yang sifatnya tatap muka langsung. Jadi interaksi itu harus diperkaya, bisa dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya dengan menggunakan forum. Nah, saya kira itu saja dari saya untuk kali ini. Semoga video ini sekali lagi bermanfaat untuk memperkaya proses pembelajaran, dan mari kita terus berusaha mengeksplorasi, mencoba, ya, melakukan berbagai mungkin eksperimen-eksperimen untuk mencobakan teknologi apa yang cocok untuk pembelajaran kita. Saya masih akan berada di sini untuk memberikan tutorial-tutorial yang menarik. Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi untuk mendapatkan update-update video saya terbaru di masa yang akan datang. Sementara itu demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga kita bertemu lagi dalam video-video yang lain. Dari saya, Deddy Kurniawan, Cetrakol, Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.